Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Masinta, NIM 2030111089. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman konsep pendidikan inklusi. Pertama, konsep pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah kata atau istilah oleh UNESCO yang arti katanya itu education of all, yang artinya pendidikan yang ramah untuk semua, di mana dengan pendekatan pendidikan yang berusaha menjangkau untuk semua orang tanpa terkecuali. Mereka atau kita juga mempunyai hak atau kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan secara maksimal. Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang menyatukan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal pada umumnya dalam soal belajar. Menurut Alimin, pendidikan inklusi adalah proses yang merespon kebutuhan yang beragam dari semua anak melalui peningkatan partisipasi dalam belajar, budaya, dan masyarakat, dan mengurangi eksklusivitas di dalam pendidikan. Yang kedua, landasan pendidikan inklusi. Pertama, landasan filosofis. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya dengan lambang Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Yang kedua, pandangan agama khususnya Islam. Manusia dilahirkan dengan keadaan suci. Yang kedua, kemuliaan seseorang di hadapan Tuhan bukan karena fisik tetapi takwanya. Yang ketiga, Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu yang merubah nasibnya sendiri. Yang keempat, manusia diciptakan berbeda-beda untuk saling silaturahmi. 3. Landasan empiris. Yang pertama, Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948. Yang kedua, Konvensi Hak Anak 1989. Yang ketiga, Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua 1990. Yang keempat, Revolusi PBB nomor 48/49 tahun 1993 tentang persamaan kesempatan bagi orang yang berkelainan. Yang kelima, Pernyataan Salamanca tentang Pendidikan Inklusi 1994. Yang selanjutnya, Deklarasi Bandung 2004 dengan komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusi. Selanjutnya, Rekomendasi Bukit Tinggi 2005 bahwa pendidikan yang inklusi dan ramah terhadap anak yang dipandang sebagai sebuah pendekatan terhadap peningkatan kualitas sekolah secara menyeluruh yang akan menjamin bahwa strategi nasional untuk semua adalah benar-benar untuk semua. Pandangan universal hak asasi manusia mengatakan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup, hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak pekerjaan. 2. Landasan Yudiris, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 ayat 1 berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 ayat 1 bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Yang ayat 2, warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial berhak mendapatkan pendidikan yang khusus. Sejarah menuju inklusi. Sejarah perkembangan inklusi di dunia diperkasai diawali dari negara-negara Denmark, Swedia, di Amerika pada tahun 1960 oleh Presiden Kennedy mengirim pakar-pakar pendidikan luar biasa ke Skandinavia untuk mempelajari mainstream yang ternyata cocok diterapkan di Amerika Serikat. Pada tahun 1989 dan Konferensi Dunia tentang Pendidikan tahun 1991 di Bangkok menghasilkan Deklarasi Education for All. Sebagai tindak lanjut Deklarasi Bangkok, pada tahun 1994 diselenggarakan Konvensi Pendidikan di Spanyol yang mencetuskan perlunya pendidikan inklusi.
yang dikenal dengan The Salamanca System of Inclusive Education. Untuk memperjuangkan hak-hak anak dengan hambatan belajar, pada tahun 2005 diadakan simposium internasional di Bukit Tinggi dengan menghasilkan rekomendasi Bukit Tinggi yang isinya menekankan perlunya diteruskan program pendidikan inklusi. Maka pemerintah Republik Indonesia sejak awal tahun 2000 mengembangkan program pendidikan inklusi. Program ini merupakan kelanjutan program pendidikan yang terpadu yang sesungguhnya pernah dulu diluncurkan di Indonesia pada tahun 1980-an, tetapi kemudian kurang berkembang dan baru dimulai pada tahun 2000. Prinsip pendidikan inklusi, yang pertama, sikap guru yang harus positif terhadap kebinekaan, interaktif, promotif, pencapaian kompetensi akademik dan sosial, pembelajaran adaptif, konsultasi kolaboratif, hidup dan belajar dalam masyarakat, hubungan kemitraan antara sekolah dan keluarga, belajar dan berpikir independen, belajar sepanjang hayat. Elemen pendidikan inklusi merangkul semua anak. Pelaksanaan pembelajaran berpusat pada anak, bukan pada kurikulum. Menghargai dan menerima perbedaan serta keberagaman. Lingkungan sekolah juga dapat dijangkau. Guru bekerja dengan tim. Orang tua juga terlibat dalam pembelajaran di sekolah. Kurikulum, metode pembelajaran dan penilaian disesuaikan pada kebutuhan anak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.